Melihat pujian Kaisar Mianbei, Kaisar Suelian sangat bangga dan berkata, "Saudara Mianbei sekarang sendirian, mengapa kamu tidak bergabung dengan wilayah Kaisar Suelianku dan kita bisa menghadapi binatang kecil Luyun itu bersama-sama, bagaimana?" Kaisar Mianbei tidak punya tujuan yang jelas sejak awal, dan kini Kaisar Suelian telah memberinya muka dan menjelaskan kepentingan yang terlibat, tentu saja dia tidak punya alasan untuk menolak. "Bagus sekali, terima kasih banyak, Saudara Suelian, karena telah menerimaku." Kaisar Mianbei membungkuk. "Saudara Mianbei, kamu terlalu sopan. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa memotong binatang kecil Luyun itu menjadi beberapa bagian." Kaisar Suelian tertawa bangga. Setelah itu, keduanya bersumpah untuk bekerja sama seumur hidup. Dengan batasan sumpah seumur hidup, Kaisar Mianbei benar-benar menurunkan kewaspadaannya dan mengirim pesan agar tubuh aslinya datang. Tak lama kemudian, tubuh asli Kaisar Mianbei tiba di wilayah pemurnian darah dalam keadaan berdebu. Namun, ketika Kaisar Pemurnian Darah melihat keadaan tubuh asli Kaisar Mianbei yang menyedihkan, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Kaisar Besar Mianbei sedang dalam kondisi lemah, dengan luka di sekujur tubuhnya. Salah satu lengannya patah di bagian pangkal dan mengeluarkan banyak darah. Jelaslah bahwa ia telah menderita kekalahan besar dalam pertarungan dengan Luyun. "Saudara Mianbei, kamu," Kaisar Suelian melihat luka-luka Kaisar Mianbei dan hatinya hancur, menyadari bahwa kekuatan Luyun jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. "Aduh," Kaisar Mianbei tertawa getir dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Untuk menghancurkan klan Hongshawaku, binatang kecil itu benar-benar menghabiskan semua kekuatan mentalnya dan memadatkan inkarnasi kekuatan mental yang kuat. Jika aku tidak bertarung sampai mati dan menghancurkan inkarnasi kekuatan mentalnya, aku khawatir aku tidak akan bisa berdiri di sini hari ini." Penjelmaan telekinesis. Kaisar Suelian mengerutkan kening. Jadi, binatang kecil Luyun itu tidak lagi menjadi ancaman dalam hal telekinesis. Benar sekali, Kaisar Mianbei mengangguk. Penjelmaan telekinesis itu hampir menghabiskan semua telekinesisnya. Dalam jangka pendek, dia seharusnya tidak dapat menggunakan serangan telekinesis yang kuat. Tapi, Kaisar Mianbei mengatakan ini dengan nada khawatir, "Saya khawatir selain telekinesisnya, aspek lain dari kekuatan Luyun juga terpengaruh. Jika aspek lainnya tidak rusak, itu akan terlalu mengerikan." Kaisar Suelian menatap lengan baju Kaisar Mianbei yang kosong, hatinya bergejolak. Awalnya ia mengira bahwa sekuat apapun Luyun, ia hanyalah bintang yang sedang naik daun, tetapi keadaan menyedihkan Kaisar Mianbei memberinya tamparan keras di wajahnya. "Saudara Mianbei, jangan khawatir. Kamu dapat menggunakan obat penyembuh di domain Kaisar Pemurnian Darah sesuka hati." Kaisar Pemurnian Darah berkata dengan suara yang dalam, "Selama kamu memulihkan kekuatanmu, kita akan bekerja sama dan binatang kecil itu pasti akan mati." Kaisar Mianbei tersenyum pahit, "Saya menghargai kebaikan Saudara Suelian, tapi binatang kecil itu benar-benar aneh, saya khawatir." "Apa yang kamu khawatirkan?" tanya Kaisar Suelian. "Aku khawatir dia punya cara lain yang tidak kita ketahui." Suara Kaisar Mianbei rendah dan dipenuhi sedikit rasa takut. "Dia menghancurkan klan Hongshawadiku semudah membantai babi dan anjing." Wajah Kaisar Pemurnian Darah juga menjadi gelap. Makhluk yang dapat dengan mudah menghancurkan klan Kaisar Hongshawa, baik terluka atau tidak, bagaikan duri di tenggorokannya dan harus disingkirkan sesegera mungkin. Bahkan jika dia benar-benar terluka, dia tetaplah seekor harimau yang terluka. Begitu dia pulih, aku, dan semua ras di surga akan menghadapi malapetaka. Sedikit kekejaman melintas di mata Kaisar Pemurnian Darah. Kaisar puncak dari tiga alam itu langka, apalagi Kaisar teratas seperti kau dan aku. Selain kau dan aku, siapa lagi yang bisa menghadapinya? Kaisar Mianbei mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa Kaisar Suelian benar. Dia tidak punya jalan keluar sekarang. Dia hanya bisa bergabung dengan Kaisar Suelian dan melawan Luyun sampai mati. Oleh karena itu, Kaisar Mianbei menetap di wilayah pemurnian darah dan menggunakan sumber daya wilayah pemurnian darah untuk memulihkan kekuatannya, sementara Kaisar Suelian diam-diam mulai merencanakan dan bersiap untuk memberikan Luyun pukulan yang mematikan. Mereka tahu bahwa meskipun paku dewa pemakaman sebelumnya mengenai Luyun, itu jelas tidak mencapai efek yang diharapkan. Kali ini, mereka harus lebih berhati-hati dan lebih kejam. Pada saat yang sama, Luyun kembali ke Kekaisaran Langhuan dengan kekayaan yang telah dijarahnya dari Kekaisaran Hongshawa. Dia kelelahan, dan telekinesisnya bahkan lebih bobrok, seperti lilin yang tertiup angin. "Luyun, apa yang terjadi padamu?" Begitu Luyun kembali ke wilayah Kekaisaran Langhuan, dia ditabrak oleh Permaisuri Langhuan. Melihat keadaan Luyun yang menyedihkan, Permaisuri Langhuan tiba-tiba menjadi gugup, meraih lengannya, dan menatapnya dari atas ke bawah. Siapa yang melakukannya? Apakah para dewa tua itu datang untuk mengganggumu lagi? Luyun merasa hangat di hatinya. Wanita ini masih sangat peduli padanya. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Luyun tersenyum dan melambaikan tangannya, berpura-pura santai. Dia menuangkan semua kekayaan yang telah dijarahnya dari klan Hongshawadi, menumpuknya menjadi bukit kecil, bersinar dengan cahaya warna-warni. Permaisuri Langhuan awalnya tertegun, lalu matanya melebar dan dia berseru, "Kamu, harta karun mana yang kamu rampok? Kok bisa ada begitu banyak harta karun?" Setelah sesaat terkejut, Permaisuri Langhuan mencengkram kerah baju Luyun dan berkata dengan tegas, "Katakan yang sebenarnya, apakah kau pergi ke klan Hongshawa sendirian dan menghancurkan sarang mereka?"
Lu Yun agak geli dengan tindakannya yang tiba-tiba, tetapi juga tersentuh oleh kekhawatirannya yang tak tersamar. Si tua Mianbei itu benar-benar ingin bertarung denganku sampai mati, dan dia hampir kehilangan separuh hidupnya. Apa? Raut wajah Permaisuri Lang Huan berubah, menyadari keseriusan masalah ini. Katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi? Lu Yun tidak punya pilihan selain memberitahu Ibu Suri Lang Huan cara menggunakan sumber untuk berburu, cara merencanakan selama ratusan tahun, dan akhirnya menghancurkan klan Hongxiawadi. Dia mengatakannya dengan mudah, tetapi Ibu Suri Lang Huan ketakutan. Kau gila. Permaisuri Lang Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalahkan, kau tahu betapa berbahayanya ini. Jika inkarnasi telekinetikmu hancur, seberapa besar kerusakan yang akan diderita oleh latihanmu? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Dia memeluk Lu Yun dan berkata, dasar bodoh, aku bisa menghancurkan klan Hongxiawa sendirian. Mengapa kau mau mengambil risiko seperti itu? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lu Yun tersenyum dan menepuk punggung Permaisuri Lang Huan. Situasiku cukup istimewa. Selama tubuh asliku masih ada di sini, inkarnasi telekinetikku akan dapat pulih. Istimewa, betapa istimewanya. Permaisuri Lang Huan menatap Lu Yun dengan curiga. Baiklah, Lu Yun tersenyum misterius, aku akan memberitahumu nanti. Meskipun Permaisuri Lang Huan memilih untuk mempercayai Lu Yun karena identitasnya, dia tetap merasa takut. Apapun yang akan kamu lakukan di masa depan, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu, apakah kamu mendengarku? Aku tahu. Lu Yun menyetujui tanpa daya. Sayang sekali lelaki tua Mianbei itu lolos, kata Permaisuri Lang Huan dengan sedikit penyesalan, kau telah memusnahkan sukunya, dia pasti tidak akan menyerah. Aku akan membantumu mengawasi keberadaannya dan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu menyingkirkan akar-akarnya. Aku bisa menangani sendiri masalah Mianbei. Lu Yun melambaikan tangannya untuk menghentikan Ratu Lang Huan. Ini adalah dendam pribadi antara aku dan klan Hongxiawa. Aku harus memberantasnya sendiri. Permaisuri Lang Huan sedikit mengernyit, jelas khawatir, orang tua itu sangat licik, bagaimana jika dia bersembunyi? Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Mulut Lu Yun melengkung dengan percaya diri, aku telah menguasai garis keturunan klan Hongxiawadi. Selama dia ingin hidup, dia tidak akan bisa lolos dari kejaranku. Sekarang, bukan aku yang mengkhawatirkannya, tetapi dia yang seharusnya khawatir tentang kapan aku akan datang untuk menemukannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, Permaisuri Lang Huan merasa lega. Matanya berkedip saat dia bertanya dengan ragu, sekarang setelah kita berurusan dengan klan Hongxiawa, apakah giliran Kaisar Suelian selanjutnya? Lu Yun tidak menyangkalnya, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Aku, Lu Yun, memiliki perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Orang tua itu telah mencoba membunuhku berkali-kali. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Dia berhenti sejenak, nadanya menjadi lebih dalam, namun, untuk membunuh Kaisar Pemurnian Darah, aku masih membutuhkan kekuatan yang cukup. Aku memiliki keunggulan dalam hal moralitas, tetapi kekuatan adalah fondasinya. Jika aku cukup kuat untuk membunuh Kaisar Pemurnian Darah, bahkan jika aku membunuh benda tua itu di depan aliansi Istana Dao, apa yang dapat mereka lakukan padaku? Permaisuri Lang Huan mengangguk setuju, kekuatan adalah kebenaran abadi di dunia ini. Meskipun lelaki tua Suelian telah melakukan dosa serius, itu karena dia cukup kuat sehingga dia bisa menjadi penguasa wilayah Kekaisaran Suelian dan membuat aliansi Istana Dao menutup mata padanya. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa melanggar aturan sialan ini. Dia melihat tumpukan harta karun itu dan berkata kepada Lu Yun, sumber daya ini cukup bagimu untuk pulih dari luka-lukamu atau bahkan membuat kemajuan lebih jauh. Pencapaianmu dalam telekinesis sungguh luar biasa. Nada bicara Permaisuri Lang Huan penuh dengan emosi, sangat sulit untuk berlatih telekinesis. Sejak zaman kuno, hanya Kaisar Tianyan Dao yang mencapai keabadian melalui telekinesis, dan mencapai tingkat Kaisar Ilahi Abadi Alam keempat. Kau adalah seorang pemuda di level Dao Lord, tetapi telekinesismu dapat dikembangkan hingga level yang setara dengan seorang Kaisar Abadi level ketiga. Tidak heran dunia luar menyebutmu monster. Pada titik ini, secercah cahaya melintas di mata Ratu Lang Huan, dengan kekuatan dan kekayaanmu saat ini, kamu pasti dapat membangun kekuatan yang tidak kalah dengan 9 kerajaan besar, atau bahkan, membangun kerajaan besar ke-10. Mata Lu Yun berbinar saat mendengar ini. Membangun kerajaan sendiri merupakan godaan besar bagi setiap kultivator. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan menolak usulan yang menggoda ini, suku saya terlalu lemah. Sekarang yang paling bisa kita lakukan adalah meniru Kaisar Dewa Kuno dan melindungi satu pihak. Selain itu, kemampuan saya jauh lebih rendah daripada Kaisar Dewa Kuno. Demi keselamatan, sebaiknya saya membiarkan suku saya berkembang dengan mantap. Ketika saya cukup kuat, bahkan jika saya tidak membangun domain Kaisar Agung ke-10, tidak ada yang berani meremehkan kita. Permaisuri Lang Huan mengangguk tanda mengerti, baiklah, semuanya harus dilakukan dengan aman. Anda tenang saja dan serahkan sisanya kepada saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Lu Yun menatap punggung Permaisuri Lang Huan saat dia pergi, dan perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Wanita ini memiliki lidah yang tajam tetapi hatinya lembut. Dia menyalahkannya, tetapi dalam hatinya dia lebih peduli padanya daripada siapapun. Setelah mengantar Permaisuri Lang Huan pergi, Lu Yun duduk bersila dan mulai berkonsentrasi pada pemulihan. Dalam pertempuran ini, kekuatan mentalnya sangat terkuras dan semangatnya sangat lemah.
Hal-hal lain dapat dikesampingkan untuk sementara waktu, dan memulihkan kekuatan adalah prioritas utama. Di peta aliran waktu, 1000 tahun berlalu dalam sekejap. Telekinesis Lu Yun tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga mengalami kemajuan yang cukup besar. Kekuatan telekinesis murni telah mencapai kekuatan tempur Kaisar Abadi Alam Ketiga, tetapi belum mencapai batas atas. Kekuatanku didasarkan pada akumulasi kuantitas. Dari segi kualitas, masih ada kesenjangan besar antara aku dan Kaisar Dao Abadi yang sebenarnya. Lu Yun berpikir diam-diam di dalam hatinya, dari segi aturan, saat ini aku hanya menguasai kekuatan aturan kehidupan, kekuatan aturan erosi, dan kekuatan aturan terlupakan yang belum lengkap. Kekuatan aturan terlupakan ini tidak terlalu berarti. Lu Yun perlahan mengembuskan napas keruh, merasakan gelombang telekinesis di tubuhnya, dan lengkungan percaya diri muncul di sudut mulutnya. Ribuan tahun latihan keras akhirnya membuahkan hasil. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tetapi pikirannya melayang ke tujuan yang lebih jauh. Rencana awalnya adalah menggunakan tubuh pedang abadi untuk mencapai keabadian semu, lalu mencari jalan sejati menuju keabadian. Meski tubuh pedang belum lengkap, ia sudah memiliki kekuatan tempur abadi, yang menghemat banyak tenaga. Selanjutnya, aku akan meningkatkan tubuh pedang abadi dan tubuh pikiran abadi sambil menyempurnakan dao pedang terpadu agung. Lu Yun punya rencana dalam benaknya. 1000 dao surgawi sudah mendekati kesempurnaan, dan 2000 dao surgawi yang tersisa perlu pergi ke alam semesta Hongmeng dan alam semesta gelap untuk terus berlatih. Alam semesta Hongmeng mudah dikatakan, langsung saja ke sana. Namun, alam semesta gelap ini memerlukan penyamaran. Kekuatan untuk mengikis aturan dapat digunakan untuk menyamarkan identitas seseorang. Mata Lu Yun bersinar dengan cemerlang, dan gambaran kapal suci yang disembunyikan Kaisar Pemurnian Darah dari dunia muncul dalam benaknya. Jika kita bisa mendapatkan kapal suci itu, bukankah itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau? Ketika teringat Kaisar Pemurni Darah, mata Lu Yun berkilat dingin. Ia teringat akan dendam ini. Namun, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Ketika ia telah menyempurnakan 1000 jalan surgawi dan mengangkat tubuh pedang abadinya ke tingkat yang lebih tinggi, melampaui lelaki tua pemurni darah itu, tidak akan terlambat untuk membalas dendam dengannya. Tepat saat Lu Yun tengah asyik dengan rencana kultivasinya, sebuah tubuh tahu diam-diam kembali dan membawa berita dari dunia luar. Pria tua Mian Bei itu benar-benar membelot ke Kaisar Pemurnian Darah. Suara permaisuri Lang Huan dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak hanya menuduhmu secara terbuka menghancurkan klan Hongshawa, tetapi juga mengungkapkan rincian penyusupan dan kendalimu atas klan Hongshawa. Sekarang, banyak Kaisar Dao Abadi telah mengarahkan pandangan mereka padamu. Tidak kurang dari 10 telah bergegas ke wilayah Kekaisaran Lang Huan, dan bahkan 2 Kaisar Ilahi Abadi Alam keempat telah maju. Mendengar ini, Lu Yun hanya mencibir, "Oh, orang tua Mian Bei ini cukup pintar. Dia pikir dia bisa membunuhku seperti ini. Sungguh konyol." Permaisuri Lang Huan sedikit mengernyit, "Jangan anggap enteng. Mungkin ada lebih dari 10 Kaisar Dao Abadi yang datang untukmu. Kekuatan sihirmu terlalu mengerikan bagi orang-orang kuat yang peduli dengan ras." Lu Yun sedikit terkejut, "Begitu banyak. Sepertinya aku meremehkan kekuatan-kekuatan gaib ini. Apa tujuan mereka datang ke sini?" tanya Lu Yun. Permaisuri Lang Huan menggelengkan kepalanya, "Ini belum jelas, tetapi itu jelas bukan hal yang baik. Tapi jangan khawatir, aku akan melindungimu. Bahkan jika Kaisar Abadi dari alam keempat datang sendiri, dia tidak akan dapat menyakitimu sedikitpun." Lu Yun tersenyum santai, "Yang mulia, tidak perlu terlalu gugup. Orang-orang ini mungkin tidak menyerang saya. Saya tidak memiliki konflik dengan mereka, jadi masalah ini mudah diselesaikan. Namun, kedua orang tua ini, Mian Bei dan Sue Lian, benar-benar penuh kebencian. Haruskah kita mengundang Kaisar Dewa Kuno untuk datang dan memberi kita dukungan?" usul Permaisuri Lang Huan. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Untuk apa repot-repot senior Huanggu dengan masalah sekecil ini? Lagi pula, dalam menghadapi krisis rasial, bahkan jika senior Huanggu turun tangan, itu tidak akan banyak gunanya." Permaisuri Lang Huan menghela napas, tetapi sorot matanya menjadi lebih bertekad, "Baiklah, jika memang itu yang terjadi, aku akan melindungimu bahkan dengan mempertaruhkan nyawaku." Para Kaisar Dao Abadi bergerak sangat cepat, kebanyakan dari mereka datang sebagai klon atau inkarnasi. Tidak lama setelah Lu Yun keluar dari pengasingan, mereka tiba di wilayah Kekaisaran Lang Huan satu demi satu. Mengapa tidak menemui mereka di Istana Lang Huan? Lu Yun menyarankan, ini akan menyelamatkan mereka dari berkeliaran dan mengganggu kedamaian wilayah Kekaisaran. Permaisuri Lang Huan tentu saja tidak keberatan. Jadi, di aula pertemuan Istana Lang Huan, hampir 20 Kaisar Dao Abadi dari berbagai wilayah berkumpul bersama. Beberapa dari mereka terkekang, seperti jurang yang dalam dan gunung yang menjulang tinggi, beberapa tajam, seperti pedang yang terhunus. Namun tanpa kecuali, mata mereka terfokus pada Lu Yun, penuh dengan pengawasan dan pertanyaan. Suasana di aula pertemuan Istana Lang Huan begitu khidmat hingga tampak membeku. Hampir 20 Kaisar Dao Abadi, dengan aura yang berbeda dan mata yang tajam, menatap Lu Yun. Permaisuri Lang Huan duduk di kursi utama, menatap ke bawah dengan mata Phoenix, dan keagungan yang menakjubkan dan tak tergoyahkan menyebar. "Kau datang dari jauh, apa yang kau lakukan di sini?" Suara Ratu Lang Huan dingin, dengan sedikit kesan mendominasi yang tak terbantahkan. Lu Yun berdiri di samping, dengan senyum di wajahnya, diam-diam mengamati reaksi para Kaisar Dao Abadi ini.
Seorang kaisar dewa abadi dengan tubuh kekar dan wajah garang mendengus dingin dan berkata, "Permaisuri Lang Huan, jangan bertele-tele. Kami di sini karena klan Kaisar Hongxiao telah dimusnahkan. Lu Yun, kau harus memberi kami penjelasan. Orang ini adalah kaisar dewa yang ganas, salah satu dari 4 alam kaisar dewa abadi. Saat ini, dia telah tiba sebagai inkarnasi. Kaisar dewa abadi lainnya, dengan wajah persegi, tampak jujur, tetapi memberi orang rasa kedalaman yang tak terduga. Dia berkata perlahan, masalah ini sangat penting. Lu Yun, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Meskipun klan Kaisar Hongxiao sombong, kejahatan mereka tidak layak untuk dibasmi. Ini adalah Kaisar Dewa Dao Hou, juga Kaisar Dewa Abadi tingkat keempat, dan juga turun sebagai inkarnasi. Mendengar ini, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, kalian berdua Kaisar Dewa, kalian sangat sombong. Kalian selalu memintaku untuk memberikan penjelasan. Aku telah memusnahkan klan Kaisar Hongxiao, apa hubungannya dengan kalian? Siapa kalian bagi klan Kaisar Hongxiao? Apakah kalian anjing pelarian mereka? Berani sekali kau. Kaisar Dao Hou sangat marah. Tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh aula dan menekan ke arah Lu Yun. Namun, Lu Yun tampak tenang dan tidak terpengaruh. Sebaliknya, ia mengejek, Kaisar Dewa Dao Hou, kau begitu protektif terhadap klan Hongxiao. Apakah kau memiliki hubungan yang memalukan dengan mereka? Atau kau hanya mata-mata yang ditanam di aliansi Istana Dao oleh klan Hongxiao? Kau, Kaisar Dao Hou sangat marah hingga wajahnya membiru, tetapi dia tidak bisa membantah. Kaisar Dewa yang galak itu menatap dengan dingin dan berkata, Lu Yun, jangan coba-coba menyanjungku. Meskipun klan Kekaisaran Hongxiao memiliki beberapa dendam dengan kita, bagaimanapun juga, mereka tetaplah klan Kekaisaran. Kau begitu gegabah dan ingin memusnahkan mereka. Apakah kau tidak takut menimbulkan kemarahan publik? Kemarahan publik, Lu Yun tersenyum meremehkan. Klan Hongxiao adalah musuh lama aliansi Istana Dao dan praktisi pasca Natal kita. Setiap orang berhak membunuh mereka. Aku membunuh mereka untuk menghilangkan bahaya bagi masyarakat. Bagaimana bisa ada kemarahan publik? Tapi kamu, yang sangat membela klan Hongxiao, apakah kamu mencoba membuat musuh dengan dunia? Lidahmu sangat tajam, sedikit niat membunuh terpancar di mata Kaisar Dewa yang galak itu. Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ingin mengambil tindakan, Lu Yun mengaitkan jarinya dengan provokatif. Ayo, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Kaisar Dewa Abadi Alam Keempat. Kesombongan Lu Yun seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius para Kaisar Dao Abadi ini. Dia tahu dalam hatinya bahwa orang-orang ini hanyalah inkarnasi dan memiliki kekuatan terbatas. Dia sepenuhnya mampu melawan mereka. Terlebih lagi, dia mendapat dukungan dari Permaisuri Lang Huan, jadi dia bahkan lebih tidak takut. Kaisar Dewa yang ganas dan Kaisar Dewa Dao Hou benar-benar marah dengan provokasi Lu Yun. Mereka menyerang pada saat yang sama, dan gelombang energi yang mengerikan menyapu seluruh aula. Wajah Lu Yun tenang, dan telekinesisnya yang perkasa langsung meledak, dan tubuh telekinesisnya yang abadi muncul, melindunginya dengan kuat. Pada saat yang sama, pedang Tianxing berdengung, dan 3 jenis kekuatan aturan saling terkait, berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang, menghadapi serangan kedua Kaisar Dewa. Ledakan, dengan suara keras, seluruh istana Lang Huan bergetar. Energi mengerikan yang dihasilkan mengamuk, menghancurkan semua meja dan kursi di aula. Namun, Lu Yun berdiri kokoh di tempatnya, tanpa cedera. Hanya ini yang bisa kalian lakukan. Lu Yun menatap kedua Kaisar Dewa itu dengan sinis. Sepertinya Kaisar Dewa Abadi dari alam keempat hanya sehebat ini. Kedua inkarnasi Kaisar Dewa itu tampak sangat tidak senang. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Lu Yun akan begitu kuat sehingga meskipun dia hanya inkarnasi, dia masih bisa bersaing dengan mereka. Pada saat ini, Permaisuri Lang Huan akhirnya bergerak. Dia berteriak pelan, dan sebuah teratai biru muncul di belakangnya, memancarkan aura penuh energi pembunuh dan penghancur. Lari dari penjara teratai hijau. Saat Permaisuri Lang Huan berteriak pelan, teratai hijau itu langsung mekar, berubah menjadi tirai cahaya hijau yang menyelimuti seluruh aula. Kekuatan kurungan yang mengerikan menjebak semua Kaisar Dao Abadi. Siapapun yang berani menindas Lu Yun akan menjadi musuhku, Lang Huan. Suara Ratu Lang Huan sedingin es, dengan niat membunuh yang kuat, bahkan jika kau adalah Kaisar Dewa, aku akan menjaga kalian semua. Ledakan amarah Permaisuri Lang Huan yang tiba-tiba mengejutkan semua Kaisar Dao Abadi yang hadir. Terutama para Kaisar Dao Abadi yang telah turun dalam wujud asli mereka, wajah mereka berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa Permaisuri Lang Huan tidak akan ragu untuk mencabik-cabik wajahnya bersama mereka demi Lu Yun. Bahkan inkarnasi dari Kaisar Dewa yang garang dan bermartabat serta Kaisar Dewa Dao Hou merasakan sedikit ketakutan. Meskipun mereka hanya inkarnasi, hubungan antara mereka dan tubuh asli mereka masih ada. Jika Ratu Lang Huan benar-benar melakukan tindakan putus asa, tubuh asli mereka juga akan terpengaruh. Tepat ketika Permaisuri Lang Huan hendak menyerang dengan marah, Lu Yun tiba-tiba meraih tangannya dan dengan lembut menasihati, Yang Mulia, tenanglah. Orang-orang ini hanyalah sekelompok badut. Mengapa repot-repot dengan mereka? Ratu Lang Huan menepis tangan Lu Yun, dan teratai hijau itu berputar kencang di belakangnya, seolah-olah akan meledak dengan kekuatan penghancur kapan saja. Lu Yun, apakah kau berbicara atas nama mereka? Orang-orang tua ini sombong dan ingin memakanmu hidup-hidup. Apakah kau benar-benar berpikir mereka akan membiarkannya begitu saja? Aku akan memberitahu mereka hari ini bahwa istana Lang Huanku tidak boleh diganggu.
Niat membunuh di matanya hampir memadat menjadi substansi. Para kaisar Dao abadi yang hadir, termasuk mereka yang kuat yang turun dalam bentuk asli mereka, merasakan hawa dingin mengalir dari kaki ke kepala mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tampaknya telah kehilangan intinya. Tujuan datang ke sini bukanlah untuk memamerkan kefasihan mereka, tetapi untuk menyelesaikan potensi ancaman. Reputasi Ratu Langhuan tidak hanya dibanggakan. Kaisar Ilahi Dao Hou adalah yang pertama bereaksi. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut di hatinya, dan berkata, "Permaisuri Langhuan, tenanglah. Kami di sini bukan untuk mempersulit teman Lu Yun, tetapi untuk menghadapi kehancuran klan Kaisar Hongshawa. Bunuh saja mereka, mereka adalah segerombolan binatang buas yang memang sudah pantas mati sejak lama." Permaisuri Langhuan tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya. Meskipun begitu, cara yang dikuasai oleh teman kecil Lu Yun tidak dapat membantu membuat kita khawatir. Kaisar Ilahi Dao Hou tampak serius, dengan menggunakan garis keturunan untuk turun dan mengendalikan seluruh ras, cara seperti itu cukup untuk menggulingkan ras manapun. Bagaimana mungkin kita tidak waspada? Lu Yun terkekeh, dengan nada sarkasme di nadanya, "Bukankah kalian semua khawatir aku akan menggunakan metode ini untuk menghadapi suku kalian? Mengapa kalian menyembunyikannya?" Kau, seorang kaisar Dao abadi yang telah turun dalam wujud aslinya mengubah ekspresinya dan hendak berbicara ketika dia diganggu oleh Lu Yun. "Aku, Lu Yun, adalah anggota aliansi Istana Dao dan seorang praktisi pasca natal, tetapi aku bukanlah orang yang haus darah. Aku punya prinsip dan aturan, yaitu tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orangku sendiri." Lu Yun menatap sekeliling ke semua orang dengan mata tajam, "Selama kalian tidak menjadi musuhku, tentu saja aku tidak akan menggunakan cara ini. Namun, jika kalian bersikeras melawanku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saya yakin kalian semua telah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Mianbei, bukan?" Lu Yun mengalihkan pembicaraan, dengan sedikit keraguan dalam nada suaranya, dia berkata bahwa aku mempunyai niat jahat dan bermaksud menumbangkan seluruh dunia kultivasi. Kalian semua mempercayainya dan datang kepadaku untuk memaksaku. Aku ingin bertanya, mengapa di antara semua kaisar Dao yang abadi ini, hanya kalian yang sangat tidak sabar? Apakah karena kalian memiliki sesuatu untuk disembunyikan dan mengkhawatirkan sesuatu? Ekspresi Dao Hou Divine Emperor sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Temanku Lu Yun, apa yang kamu katakan salah. Alasan mengapa kami seperti ini adalah karena klan kami telah menghabiskan banyak upaya untuk membangun atau mendukungnya, dan kami tentu saja tidak ingin melihat klan kami terancam. Kami memang kurang bijaksana dalam hal ini, dan saya mohon maaf di sini." Ia membungkuk sedikit untuk menyampaikan permintaan maafnya, "Saya harap Anda dapat memberi kami janji, jika tidak, kami tidak akan bisa merasa tenang." Lu Yun mencibir, "Janji? Kau datang ke sini dengan pasukan besar dan sangat agresif, dan sekarang kau ingin aku membuat janji hanya dengan permintaan maaf yang sederhana. Bukankah kau terlalu naif? Jadi, apa yang diinginkan saudara Lu Yun?" Kaisar Dao abadi lainnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Karena kamu khawatir aku akan menyakiti sukumu, maka aku akan bersumpah. Selama kamu tidak menjadi musuhku, aku tidak akan pernah menggunakan genosida untuk menghadapimu." Mata Lu Yun berkilat dengan cahaya yang cemerlang, "Namun sebagai imbalan atas kedatanganmu untuk menanyaiku hari ini, kau juga harus bersumpah untuk hidup. Jika kau bertemu Kaisar Mianbei di masa depan, kau harus memberikan petunjuk tentangnya, dan jika kekuatanmu memungkinkan, bunuh dia. Jika kau dapat membawa tubuhnya, aku akan memberimu hadiah yang besar. Bagaimana, bisakah kau melakukannya?" Keheningan melanda bagai gelombang pasang, menenggelamkan semua kaisar Dao abadi. Mereka awalnya mengira bahwa dengan keunggulan mutlak dalam jumlah dan kekuatan, Lu Yun pasti akan menyerah dan dengan patuh menyerahkan teknik rahasia yang membuat mereka tidak bisa tidur, atau setidaknya menyegel dirinya sendiri untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Namun kenyataan menamparkan wajah mereka dengan keras. Sejak mereka melangkah ke tanah suci Langhuan, mereka seperti telah jatuh ke dalam jaring yang dijalin dengan hati-hati, dengan irama yang sepenuhnya dikendalikan oleh Lu Yun dan Permaisuri Langhuan. Bagaimana mungkin makhluk berpangkat tinggi ini pernah mengalami penghinaan seperti itu? Kaisar Dao abadi ini biasanya memegang kendali dan terbiasa memberi perintah. Bagaimana mereka bisa tahu cara menghadapi lawan yang setingkat atau bahkan lebih tinggi? Mereka salah menilai tekad Permaisuri Langhuan dan mengira bahwa dia tidak akan berani menggunakan jurus mematikan King Lian Jiyu dengan mudah. Akibatnya, Permaisuri Langhuan mengungkapkan kartu trufnya tanpa ragu-ragu. Teratai biru di langit seperti pedang Damokles yang tergantung di atas kepala mereka, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman dan mentalitas mereka benar-benar runtuh. Kaisar Ilahi Dao Hou adalah orang pertama yang memecah keheningan yang menyesakkan itu. Ia terbatuk datar, mencoba meredakan suasana. "Teman kecilku Lu Yun, selama kau berjanji untuk tidak menggunakan teknik rahasia aturan pada suku kami, semuanya akan baik-baik saja." Nada suaranya melembut dan postur tubuhnya menjadi jauh lebih rendah, benar-benar kehilangan aura mendominasi sebelumnya. Mendengar ini, Lu Yun tersenyum mengejek dan berkata, "Kaisar Dewa Dao Hou, kau tidak benar-benar berpikir bahwa aku menghancurkan klan Hongshawa hanya untuk memuaskan keinginan egoisku sendiri, kan? Kalian semua diperalat oleh si tua itu, Kaisar Mianbei." Dia berhenti sejenak, melirik semua orang, dan berbicara dengan sedikit rasa kasihan. Kaisar Hongshawa berkolusi dengan ras asing dan membunuh rekan senegaranya. Kehancuran mereka adalah kesalahan mereka sendiri.
Kaisar Mianbei membunuh seseorang dengan pisau pinjaman dan meraup keuntungan, tetapi perencana sebenarnya di belakangnya. Lu Yun sengaja mengeluarkan suaranya, tatapannya jatuh pada beberapa kaisar Dao abadi yang tampak tidak wajar. Aku khawatir itu Kaisar Suelian. Lagi pula, dendam antara dia dan aku, seharusnya kau sudah mendengarnya. Saya menguasai seni aturan rahasia. Lu Yun mengakuinya dengan terus terang, namun nadanya sangat dingin. Namun aku hanya akan menggunakan cara seperti itu ketika menghadapi musuh yang memiliki permusuhan mendalam denganku. Aku bersumpah untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orangku sendiri. Aku tentu akan mengabaikan mereka yang bersahabat denganku atau tidak ada hubungannya denganku. Tetapi jika mereka adalah musuhku, matanya berkilat dingin, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya dengan cara apapun. Perkataan Lu Yun tampaknya merupakan sebuah penjelasan, tetapi sebenarnya itu mengisyaratkan bahwa di antara orang-orang yang hadir, mungkin ada mata-mata Kaisar Suelian dan Kaisar Mianbei. Orang-orang inilah yang secara diam-diam mendorong mereka untuk bersatu menyerangnya. Analisisnya seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang dan menimbulkan riak. Kaisar Dao abadi yang hadir tidak bodoh. Bahkan jika mereka mendengar berita tentang kehancuran klan Kaisar Hongshawa, mereka tidak akan langsung berpikir bahwa Lu Yun akan mengancam mereka. Pasti ada seseorang yang diam-diam membimbing pikiran mereka, membesar-besarkan, mengipasi api, membuat mereka merasakan krisis, dan akhirnya bersatu untuk menekan Lu Yun. Sesaat, semua orang saling memandang dengan bingung, mata mereka penuh dengan kecurigaan. Di antara mereka, beberapa kaisar Dao abadi yang dekat dengan Kaisar Pemurnian Darah dan sangat aktif dalam mengatur operasi ini menjadi objek kecurigaan semua orang. Teman muda Lu Yun benar sekali. Kaisar Ilahi Dao Hou merenung sejenak dan memimpin dalam mengungkapkan pendapatnya, kita memang telah diperalat oleh orang tua itu, Kaisar Agung Mianbei. Sayangnya, kita tidak memikirkan masalah ini dengan matang. Dia mendesah, mengakui kesalahannya, dalam hal ini, kita akan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh teman muda. Tidak ada dendam antara kamu dan aku, jadi mengapa membuat keadaan menjadi tidak menyenangkan? Selagi dia bicara, dia sengaja melirik ke arah permaisuri Lang Huan, berusaha meredakan suasana tegang. Kelemahan Kaisar Ilahi Dao Hou bagaikan sumbu yang langsung menyulut kegelisahan di hati Kaisar Dao abadi lainnya. Mereka datang ke sini dengan penuh percaya diri, berniat untuk mengalahkan Lu Yun dengan kekuatan guntur, tetapi tiba-tiba situasinya berbalik dan mereka malah terjebak. Istana Kekaisaran Lang Huan, istana yang tampaknya damai ini, kini seperti sarang naga dan harimau di mata mereka. Ya, kami juga tertipu. Seorang kaisar Tao abadi dengan tubuh kekar dan wajah kasar berkata dengan suara teredam, jika hanya Tuan Muda Lu Yun, kami tentu tidak akan takut, tetapi istana Kekaisaran Lang Huan ini. Dia berhenti dan tidak melanjutkan, tetapi semua orang yang hadir mengerti apa yang dimaksudnya. Ratu Lang Huan sudah terkenal sejak lama dan kekuatannya tak terduga. Di istananya sendiri, dia bahkan lebih kuat. Ditambah lagi Lu Yun yang tampaknya telah memulihkan kekuatannya dan Kaisar Dewa Kuno yang mungkin bersembunyi dalam kegelapan. Tenaga mereka tidak cukup. Yang membuat mereka semakin gelisah adalah metode yang digunakan Lu Yun untuk menghancurkan klan Kaisar Hongshawa. Teknik rahasia aturan adalah kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh kaisar-kaisar papan atas. Sebelumnya, mereka percaya bahwa Lu Yun dilumpuhkan oleh paku pemakaman dewa, tetapi sekarang tampaknya itu hanya omong kosong belaka. Lu Yun ini jelas-jelas berpura-pura bodoh dan menyembunyikan kekuatannya. Ratu Lang Huan terus tersenyum dan diam-diam mendengarkan diskusi orang banyak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah Kaisar Ilahi Dao Hou menatapnya dengan pandangan bertanya lagi, dia berkata, jika kamu dapat mencapai kesepakatan dengan teman muda Lu Yun, tentu saja aku tidak keberatan. Kalimat yang sederhana ini membuat semua orang semakin yakin bahwa Lu Yun memiliki posisi khusus di hati Ratu Lang Huan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berspekulasi tentang hubungan antara keduanya, tetapi tidak ada yang berani bertanya lebih banyak, mereka hanya ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin dan meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Terutama beberapa kaisar Dao abadi yang telah turun dalam wujud asli mereka merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum, berharap mereka bisa melebarkan sayap dan segera terbang menjauh. Karena semua orang tidak keberatan, maka mari kita bersumpah seumur hidup. Suara Lu Yun memecah keheningan singkat itu. Dia tampak tenang, seolah-olah dia yang memegang kendali atas segalanya. Aku akan pergi dulu. Aku, Lu Yun, bersumpah di sini bahwa aku tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menggunakan aturan dan rahasia terhadap suku-suku sahabat Tao yang hadir. Tetapi jika kau musuhku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Begitu dia selesai berbicara, cahaya kemasan melesat dari atas kepala Lu Yun dan langsung melesat ke langit. Ini adalah tanda bahwa sumpah hidupnya telah berlaku. Melihat Lu Yun begitu jujur, kaisar Dao abadi lainnya pun mengikuti dan mulai mengucapkan sumpah seumur hidup mereka. Namun, dua kaisar Dao enggan untuk bertindak, mata mereka berkedip-kedip, dan mereka tampak ragu-ragu tentang sesuatu. Melihat hal ini, Lu Yun tersenyum nakal dan berkata, apa yang kalian lakukan, rekan-rekan Taois? Apakah kalian takut bersumpah karena ada sesuatu yang kalian sembunyikan? Ejekan ini membuat wajah kedua kaisar Dao menjadi pucat. Mereka mengutuk Lu Yun karena licik, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur saat ini, jika tidak, itu akan membuat orang semakin curiga. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa menggigit peluru dan bersumpah. Namun, keraguan mereka telah diketahui oleh kaisar Dao lainnya.
Mereka bahkan lebih curiga bahwa keduanya mungkin telah berkolusi dengan Kaisar Pemurnian Darah atau Kaisar Mianbei. Setelah semua orang mengucapkan sumpah, Lu Yun menambahkan, "Ngomong-ngomong, sumpah ini juga memuat klausul bahwa kamu tidak boleh diam-diam menghasut orang lain untuk menjadi musuhku. Kalau tidak, itu juga akan dianggap sebagai pelanggaran sumpah." Meskipun semua orang agak tidak senang, mereka hanya bisa menerimanya. Mereka semua menyatakan persetujuan mereka, dan ketegangan antara kedua belah pihak pun mereda. Sekarang kesalahpahaman ini sudah terselesaikan, mengapa kalian tidak tinggal sebentar untuk makan malam sebentar? Lu Yun mengajak sambil tersenyum. Tidak, kami memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kami tidak akan mengganggumu lagi. Kaisar Dao Housen dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak, dan Kaisar Dao Abadi lainnya juga mengikuti dan melarikan diri dari istana Kekaisaran Lang Huan. Melihat orang-orang itu pergi, Permaisuri Lang Huan menggerutu dengan nada agak tidak puas, sayang sekali kita tidak bisa menahan mereka di sini untuk menakut-nakuti bajingan-bajingan itu. Mendengar ini, Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, gadis kecil, idemu terlalu kejam. Jika kita benar-benar mempertahankannya, jika terjadi perkelahian, seluruh Kekaisaran Lang Huan akan menderita. Aku melakukan ini untukmu, kata Permaisuri Lang Huan dengan genit. Hati Lu Yun terasa hangat, dia tahu bahwa Permaisuri Lang Huan sungguh-sungguh berbuat baik padanya. Kejadian ini juga membuatku melihat dengan jelas bahwa Kaisar Mianbei dan Kaisar Suelian telah sepenuhnya bergabung. Nada bicara Lu Yun menjadi serius, sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Lain kali aku mengambil tindakan, aku harus membunuh mereka dengan satu serangan dan tidak memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan. Baiklah, aku akan membantumu, Permaisuri Lang Huan berkata dengan tegas. Tepat saat keduanya mendiskusikan rencana selanjutnya, Kekaisaran Lang Huan menyambut 3 tamu tak diundang, Kaisar Yuming, Kaisar Kurong dan Kaisar Canaan. 3 rekan Taoisku merasa terhormat bertemu denganmu. Aku ingin tahu apa yang mungkin membawamu ke sini. Permaisuri Lang Huan membawa ketiga orang itu ke Lu Yun sambil tersenyum. Ketika ketiganya melihat Lu Yun, wajah mereka tiba-tiba berubah. Lu Yun, kau benar-benar tidak lumpuh karena Gatbur Yingnel. Kaisar Neter berbicara lebih dulu, dengan nada tidak percaya. Lu Yun menatapnya sambil tersenyum tipis, kenapa? Kaisar Neter tampaknya ingin aku dihapuskan. Pertanyaan ini membuat Kaisar Neter terdiam. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa dia berharap Lu Yun dihapuskan sehingga mereka dapat mengambil kesempatan untuk membagi kekuasaannya, bukan? Selain itu, di depan Permaisuri Lang Huan, dia tidak berani mengatakannya terlalu belak-belakan. Jika dia membuat Permaisuri marah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kaisar Neter terbatuk-batuk kering untuk menutupi hilangnya ketenangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Lu Yun, kamu tidak lumpuh, yang tentu saja merupakan hal yang baik. Namun, ada beberapa konflik antara kamu dan aku di awal, dan kami telah menebusnya setelah itu. Kami tidak hanya melukai lelaki tua Mianbei dengan parah, tetapi kami juga mengirimkan sejumlah kompensasi. Mengapa Ratu Lang Huan masih ingin? Dia berhenti sejenak, seolah-olah dia merasa sulit untuk berbicara. Mengapa kau memaksa kami bersumpah untuk melindungi kampung halamanmu selama 100 juta tahun? Bagaimanapun juga, kami adalah kaisar, ini agak keterlaluan, bukan? Kaisar Kurong dan Kaisar Jianan juga mengangguk, menyatakan persetujuan mereka dengan pernyataan Kaisar Yuming. Mereka merasa dirugikan dan merasa bahwa tindakan Permaisuri Lang Huan hanya mempermalukan mereka. Permaisuri Lang Huan mencibir dan membantah tanpa ampun, terlalu banyak intimidasi. Kamu masih berani mengatakan itu? Siapa yang mengincar senjata suci tertinggi Lu Yun dan ingin membunuh orang demi harta karun itu? Jika Lu Yun tidak beruntung, dia pasti sudah lama mati. Sekarang setelah kau diizinkan untuk melindungi kampung halaman Lu Yun, itu adalah hadiah untukmu, bukan penghinaan. Selain itu, Lu Yun memiliki potensi yang tak terbatas, dan sudah dapat dipastikan bahwa ia akan mencapai keabadian di masa depan. Saat itu, kau mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak Lu Yun. Kata-kata ini membuat wajah ketiga orang itu menjadi pucat. Mereka tidak menyangka bahwa Permaisuri Lang Huan akan begitu kuat dan tidak memberi mereka muka sama sekali. Melihat hal ini, Lu Yun segera mencoba menenangkan keadaan. Jangan marah, rekan-rekan Taois. Lang Huan melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Dia memiliki kepribadian yang lugas dan kata-katanya pasti sedikit kasar. Aku ingin meminta maaf kepada ketiga rekan Taois itu. Sambil berkata demikian, Lu Yun bersumpah di hadapan ketiga orang itu, berjanji tidak akan melakukan apapun kepada mereka. 3 rekan Taoisku, aku, Lu Yun, bersumpah demi hati Taoismeku bahwa aku tidak akan pernah menyerang kalian. Kalian semua adalah anggota aliansi Istana Daoku dan yang terbaik di antara para praktisi yang telah memperoleh pencerahan. Kita harus bersatu untuk melawan para praktisi bawaan itu daripada saling bertarung. Perkataan Lu Yun membuat mereka bertiga merasa sedikit lega. Awalnya mereka khawatir Lu Yun akan membalas dendam di kemudian hari, tetapi sekarang tampaknya Lu Yun tidak memiliki niat seperti itu. Ketiga rekan Taoisku, aku akan mencapai keabadian di masa depan, dan senjata suci tertinggi akan berada di ujung jariku. Bagaimana dengan ini, kalian bantu aku membunuh Kaisar Mianbei dan Kaisar Suelian, dan aku akan memberimu senjata suci tertinggi di tangan mereka sebagai hadiah. Jika itu tidak cukup, aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya bersama. Lu Yun mengajukan syarat yang menggoda. Ketiganya mendengar ini dan mata mereka berbinar.
Senjata Sein tertinggi, itulah harta yang selalu mereka impikan. Kaisar Nether tampak serius, dengan kilatan antisipasi di matanya. Lu Yun, apakah kamu serius? Aku, Lu Yun, adalah seorang kultivator pedang, yang mengkhususkan diri dalam jalur pedang terpadu agung. Aku hanya membutuhkan pedang ajaibku sendiri, dan aku tidak membutuhkan terlalu banyak senjata suci tertinggi. Lu Yun tersenyum percaya diri, memperlihatkan kekuatan dan keyakinannya yang besar. Patua Mianbei tidak perlu ditakuti, tetapi Kaisar Pemurnian Darah, sebagai penguasa wilayah Kaisar Pemurnian Darah, agak sulit ditebak. 3 rekan Taois, apakah kalian berani bergabung denganku untuk menghadapinya? Kaisar Kurong membelai jenggotnya, matanya berbinar, kenapa tidak? Kita semua adalah Kaisar, dan Kaisar Suelian tidak terkalahkan. Selain itu, rekan Daois Lu Yun memiliki potensi yang tidak terbatas, dan dia mungkin akan segera mencapai level Kaisar Dewa Abadi Alam keempat. Bukankah akan mudah untuk membunuh Kaisar Pemurnian Darah saat itu? Kita hanya perlu mengibarkan bendera dan bersorak di pinggir lapangan untuk membantu meningkatkan momentum mereka. Lu Yun tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Si rubah tua ini benar-benar pandai berbicara. Namun, apa yang dia katakan bukanlah sanjungan belaka. Dia memang punya kartu truf untuk melakukan terobosan cepat. Kaisar Jianan setuju dengan senyum palsu, rekan Taois Kurong benar sekali. Meskipun Kaisar Suelian sombong, dia hanyalah seorang kaisar tingkat atas. Jika kita bertiga bekerja sama, kita mungkin tidak akan berdaya melawannya. Terlebih lagi, dengan bantuan iblis dengan potensi tak terbatas seperti rekan Daois Lu Yun, peluang kita untuk menang menjadi lebih besar. Ketika rekan Daois Lu Yun mencapai level yang lebih tinggi di masa depan, mungkin dia bahkan dapat membuat Kekaisaran Pemurnian Darah mengubah namanya menjadi Lu. Kaisar Netherworld juga mengikuti dan menyanjung, rekan Daois Lu Yun adalah seorang jenius, dan prestasinya di masa depan tidak terbatas. Mengapa tidak menunggu sampai kau membunuh lelaki tua Suelian, lalu menyatukan Kekaisaran Suelian dan menjadi Kaisar Suelian yang baru, bukankah itu hebat? Mata Kaisar Kanaan berputar, lalu dia mengusap tangannya dan tertawa. Kalau sudah waktunya, hehe, kita juga bisa menjarah rumah harta karun Kekaisaran Pemurnian Darah dan membangun kekaisaran baru kita sendiri. Bukankah itu luar biasa? Melihat ketiga orang itu berbicara semakin tidak masuk akal, Lu Yun menyela mereka dan berkata, 3 sahabat Tao, mari kita bahas masalah ini nanti. Aku sudah mengganggu Lang Huan untuk waktu yang lama hari ini, jadi silakan kembali. Mereka bertiga lalu terdiam karena kecewa dan berdiri untuk pergi. Baru setelah meninggalkan istana Lang Huan, mereka bertiga sadar. Janaan, bukankah ucapanmu tadi terlalu berlebihan? Kaisar Kurong mengerutkan kening dan berkata, tujuan perjalanan kita adalah untuk membuat Lu Yun mencabut larangan terhadap kita, bukan untuk menyerang Kekaisaran Pemurnian Darah. Kaisar Canaan mengerutkan bibirnya dan berkata, tentu saja aku tahu. Aku hanya menyanjung Lu Yun. Ratu Lang Huan jelas-jelas memihak Lu Yun, jadi apa yang bisa kita lakukan? Daripada menyinggung Lu Yun, lebih baik menuruti keinginannya. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Kaisar Nether juga menghela nafas, kupikir aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Lu Yun, tapi aku tidak menyangka dia akan menipuku dan bahkan membuatku bersumpah seumur hidup. Sungguh menyedihkan. Memang menyebalkan, tapi Lu Yun tidak lumpuh. Dia malah menjadi lebih kuat. Ini mungkin bukan hal buruk bagi kita. Kaisar Kurong menganalisis, setidaknya kita tidak perlu khawatir dia akan membalas dendam kepada kita. Selain itu, melindungi kampung halamannya selama 100 juta tahun bukanlah halangan besar bagi kita. Mata Kaisar Canaan berputar-putar, dan tiba-tiba dia memikirkan sebuah ide, aku punya ide. Karena kita ingin melindungi kampung halaman Lu Yun, mengapa kita tidak membuat rencana yang bagus di kampung halamannya? Kita dapat memilih beberapa bibit dengan kualifikasi yang baik dan melatih mereka dengan saksama. Jika mereka dapat dilatih menjadi berbakat, mereka akan dianggap sebagai murid kita. Dengan cara ini, kita dapat menjadi orang-orang Lu Yun sendiri. Kaisar Kurong bertepuk tangan dan berseru, hebat. Jianan, otakmu benar-benar semakin pintar. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat memenuhi janji kita kepada Lu Yun, tetapi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas kekuasaan kita, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mereka bertiga tersenyum satu sama lain, diam-diam merasa beruntung bahwa mereka dan Lu Yun adalah teman, bukan musuh. Setelah itu, mereka bertiga bergegas menuju dunia Taichang tanpa henti untuk melaksanakan rencana baru mereka. Di dalam istana Lang Huan, Lu Yun dan Permaisuri Lang Huan duduk berhadapan. Apakah kamu benar-benar berencana membawa Kaisar Yuming dan anak buahnya untuk menyerang Kaisar Suelian dan Kaisar Mianbei? Tanya Permaisuri Lang Huan. Lu Yun tersenyum tipis, tentu saja itu tidak benar. Orang-orang ini hanya digunakan sebagai buruh. Bahkan jika mereka tidak bekerja, mereka masih dapat meningkatkan momentum. Terlebih lagi, mereka takut akan pembalasan dendamku. Begitu aku benar-benar ingin mengambil tindakan, mereka akan mengambil inisiatif untuk membantu demi melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, kita memiliki musuh yang sama. Meskipun begitu, kamu masih harus bersiap sepenuhnya untuk menghadapi 2 kaisar teratas. Aku khawatir kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Permaisuri Lang Huan berkata dengan khawatir. Lu Yun mengangguk, aku tahu. Aku tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa aku bisa melawan 2 orang sendirian. Jadi aku butuh lebih banyak waktu untuk meningkatkan kekuatanku. Saat ini,
Aku berencana untuk menangani beberapa hal sepele terlebih dahulu, dan kemudian berkonsentrasi pada latihan dan kultivasi hingga ke tingkat tertinggi Dao Lord. Permaisuri Lang Huan mengangguk setuju, saya sangat senang Anda bisa begitu tenang. Meskipun Anda telah mencapai prestasi besar dalam ilmu pedang, formasi, alkimia, Anda belum mencapai kesempurnaan. Jika Anda bisa melangkah lebih jauh, kekuatan Anda akan tak terukur. Saat keduanya berbicara, ekspresi Lu Yun tiba-tiba berubah. Lang Huan, ada sesuatu yang harus aku urus terlebih dahulu, kata Lu Yun tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Permaisuri Lang Huan memperhatikan bahwa Lu Yun bertingkah aneh dan bertanya dengan khawatir. Saya menerima permintaan bantuan dari Bu Xuanzi Daodi. Lu Yun tampak serius. Dia ahli dalam seni deduksi. Bahkan dia meminta bantuan. Sepertinya dia dalam masalah besar. Kaisar Dao Bu Xuanzi, Kaisar Dao abadi dari alam pertama, terkenal karena deduksinya. Dia jarang berinisiatif menghubungi orang, apalagi meminta bantuan. Sekarang dia meminta bantuan Lu Yun, yang menunjukkan keseriusan situasi. Tanpa waktu untuk menjelaskan, Lu Yun buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Permaisuri Lang Huan, berubah menjadi cahaya pedang, dan menghilang ke langit. Cahaya pedang itu menembus kehampaan, dan sosok Lu Yun muncul di sebuah lembah yang diselimuti awan dan kabut. Tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual, dan istana-istana megah dibangun di dekat gunung, seperti tanah yang diberkati bagi para dewa. Ini adalah inti dari domain pedang tertinggi, surga pedang Dahong.